Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan tentang kuis yang diberikan oleh dosen dari saya sendiri yang dari tentang kewirausahaan Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikar Bihaki. Saya dari manajemen Fakultas Ekonomi kelas 2B reguler di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Yang saya akan menjelaskan tentang kuis-kuisnya. Yang pertama itu ada tentang konsep dan definisi kewirausahaan Islam. Yang pertama, apa sih pengertian kewirausahaan Islam? Kewirausahaan Islam adalah padanan kata dari entrepreneurship dalam bahasa Inggris. Sedangkan di Indonesia diberi nama kewirausahaan. Kewirausahaan adalah segala aktivitas bisnis yang diusahakan secara perniagaan dalam rangka memproduksi suatu barang atau jasa dengan jalan tidak bertentangan dengan syarat. Dan selanjutnya ada maksud dan tujuan kewirausahaan. Yang pertama itu tujuan kewirausahaan ada meningkatkan jumlah wirausaha, memberikan kesadaran terhadap masyarakat, memajukan dan mensejahterakan masyarakat, membudayakan perilaku, sikap, semangat, dan kemampuan wirausaha di masyarakat. Yang ketiga, selanjutnya ada perbedaan kewirausahaan dan wirausaha. Yang pertama, wirausaha adalah seorang yang punya keberanian untuk terjun dalam memulai sebuah usaha. Sedangkan kalau kewirausahaan adalah mengukur sejauh mana kemampuan seorang wirausaha itu sendiri dalam mengerahkan dan memanfaatkan faktor-faktor produksi. Selanjutnya, soal selanjutnya itu ada karakteristik entrepreneur Islam. Yang pertama itu ada takwa, tawakal, zikir, dan bersyukur. Seorang entrepreneur mesti memiliki keyakinan yang kukuh terhadap kebenaran agamanya sebagai jalan keselamatan dan bahwa dengan agamanya ia akan menjadi unggul. Dan yang kedua itu ada motivasinya bersifat vertikal dan horizontal. Secara horizontal untuk mengembangkan potensi dirinya dan keinginannya, secara vertikal untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Motivasi di sini sebagai pendorong, penentu arah, dan penetapan skala prioritas. Terus di sini ada niat suci dan ibadah. Bagi seorang muslim, menjalankan usaha merupakan aktivitas ibadah sehingga ia harus dimulai dengan niat yang suci. Dan yang keempat ada azam bangun lebih pagi. Rasulullah mengajarkan kepada kita agar mulai bekerja saat pagi hari. Ya, contohnya saat selesai sholat subuh, kalau bisa ya kita diusahakan tidak tidur lagi, melakukan kegiatan hal lainnya, entah itu kegiatan apapun yang bikin kita sibuk. Ya. Terus yang kelima ada selalu inovatif dan kreatif dalam berbisnis. Kecerdikan dalam melihat tren masyarakat dan kecepatan menangkap peluang adalah solusi untuk memelihara kelangsungan usahanya. Dan yang keenam ini ada selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Hampir pasti bahwa orang yang sukses dalam berbisnis adalah mereka yang pandai memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dan selanjutnya itu ada prinsip dan etika bisnis dalam Islam. Prinsip adalah kebenaran universal yang inherent, yang menjadi titik tolak atau dasar yang berkaitan dalam berpikir dan bertindak yang dipadukan dalam Islam. Ada dua prinsip, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum dibagi menjadi 6, yaitu ada prinsip ilahiyah, nabawi, adilah, al-huriyah, musawah, dan ta'awun. Ya, masing-masing ada punya kata yang sendiri, yaitu tauhid, kenabian, keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan tolong-menolong. Lalu selanjutnya ada prinsip khusus dibagi menjadi 7, yaitu ada prinsip tabadulul, pemerataan atau distribusi, antaradin, saling ridho, adamul magadir, albir wa al taqwa, musyarakah, kehitabiah atau bisa jadi pendokumentasian. Selanjutnya di sini ada etika bisnis dalam syariah Islam. Yang pertama itu etika bersifat memperdayakan. Yang kedua etika pembayaran. Yang ketiga etika jual beli barang dan hutang. Dan yang keempat ada jujur dalam pemasaran. Soalnya di sini ada kayak model kenapa sih alasan mengapa ini jadi entrepreneur gitu kan. Ya kalau saya sendiri sih ya ingin menghasilkan profit yang lebih besar karena
Dengan memiliki penghasilan yang besar, kamu bisa menikmati hidup yang menyenangkan. Ya, contohnya bisa membayar utang ataupun yang lain sebagainya gitu kan, bisa memenuhi kebutuhan tersendiri gitu kan, misalnya untuk kebutuhan pribadi ataupun yang di luar pribadi gitu kan. Oke, dari sekian segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang kuis. Yang mohon maaf kalau misalkan saya banyak membaca, karena ini adalah jawaban saya tersendiri, kuis saya sendiri, saya tidak diramakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.